semua, perkenalkan nama saya Maria Gabriela Ule, NIM 21083000125. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen jaringan dasar. Tugas praktek 1. Yang pertama, kabel UTP dan crimping. Pengertian kabel UTP. Kabel UTP adalah suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer berupa kabel bagian dalamnya berisikan 4 pasang kabel. Kabel switched pair. Kabel ini dibagi dalam 2 jenis, diantaranya shielded dan unshielded. Shielded adalah jenis dari kabel UTP yang memiliki selumbung pembungkusan, sedangkan unshielded adalah jenis yang tidak mempunyai selumbung pembungkus. Fungsi kabel UTP yaitu digunakan sebagai kabel untuk jaringan local area network atau LAN. Pada sistem jaringan network atau jaringan komputer dan umumnya, kabel UTP memiliki impedansi kurang lebih dari 100 ohm. 1. Kabel UTP Cat 5. Jenis yang pertama adalah kabel UTP Cat 5. Kabel ini merupakan peningkatan dari kabel Cat 5 yang diciptakan pada tahun 2001. Kabel ini sangat cocok dipasang di dalam ruangan. Yang kedua, beberapa merek dalam kabel UTP Cat 5 adalah NYK, Spectra, dan Vention. Yang ketiga, Cat 5 memiliki kecepatan maksimal 350 MHz dan 1 GB dengan noise yang sangat kecil set mengirimkan dan dibandingkan dengan Cat 5. Yang keempat, kabel UTP Cat 5 memiliki panjang 50 meter untuk access point. Yang kedua, kabel UTP Cat 6. Selanjutnya adalah kabel UTP Cat 6. Kabel UTP Cat 6 merupakan seri kabel premium jika harus dibandingkan dengan seri Cat 5. Selain kabel UTP Cat 6 lebih tebal dibandingkan dengan Cat 5. Kabel UTP Cat 6 memiliki isolator pemisah terhadap setiap kabel sehingga noise yang mungkin akan muncul akan semakin rendah. Kabel ini sangat cocok dipasang di luar ruangan. Yang kedua, beberapa merek dari UTP Cat 6 adalah Ortec dan Uniview. Yang ketiga, kabel Cat 6 secara teknis dapat mendukung kecepatan hingga 10 Gbps, tetapi hanya pada jarak 55 meter. Kabel UTP Cat 6 memiliki panjang maksimal 256 meter. Yang ketiga, kabel UTP Cat 7. Yang terakhir adalah kabel UTP Cat 7. Kabel UTP Cat 7 cocok untuk berbagai media dengan high traffic dari berbagai aplikasi dalam satu kabel atau biasa disebut dengan single kabel. Kabel ini sangat cocok dipasang di dalam ruangan seperti perkantoran. Yang kedua, merek dari kabel UTP Cat adalah Vention. Yang ketiga, kabel Cat 7 mampu mencapai kecepatan hingga 100 Gbps dari kisaran 15 meter. Yang terakhir, kabel UTP Cat 7 memiliki panjang maksimal 100 meter untuk access point. Yang berikut jenis-jenis konektor UTP. 1. Konektor pada UTP. Konektor RJ45 merupakan konektor yang bisa dipergunakan dalam instalasi jaringan kecil atau LAN, di mana kabel yang digunakan adalah kabel switched pair tipe UTP. Konektor ini berfungsi menghubungkan kabel UTP dengan NIC
yang mana kini port yang dipergunakan kebanyakan adalah port RJ45. Yang kedua, RJ45 konektor Cat5. Ini bentuk merek tipe harganya. Yang ketiga, RJ45 konektor Cat6, RJ45 konektor Cat6A. Yang berikut, susunan kabel UTP. Untuk susunan kabel UTP bisa dilihat dari gambar tersebut. Yang pertama putih orange, ini berikut. Dalam pemasangan kabel UTP, terdapat dua jenis pemasangan kabel yang sering digunakan dalam jaringan internet, yaitu straight talk kabel dan crossover kabel. Keduanya memiliki urutan pemasangan warna kabel yang berbeda. Seperti ini gambar straight kabel. Kabel straight merupakan jenis kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama atau ujung satu dengan ujung lainnya berfungsi. Yang fungsi kabel straight ini biasanya digunakan untuk pemasangan device yang berbeda. Urutan kabel straight adalah ini: putih, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Yang berikut, cross kabel. Kabel cross merupakan kabel dengan susunan warna yang berbeda setiap ujungnya. Fungsi kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan device yang sama. Kabel cross memiliki warna yang berbeda pada setiap ujungnya. Seperti ini gambar kabel crossnya. Yang terakhir, fungsi tiap warna. Yang pertama, putih jingga berfungsi sebagai media penghantar paket data. Jingga berfungsi sebagai media penghantar paket data. Putih hijau berfungsi sebagai media penghantar paket data. Hijau berfungsi sebagai media penghantar paket data. Putih biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Berikut, biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Putih coklat berfungsi untuk menghantarkan tegangan DC. Coklat berfungsi untuk menghantarkan tegangan DC. Yang berikut, tang krimping. Seperti gambar ini merupakan gambar tang krimping. Dan penjelasannya ini. Yang berikut, jenis-jenis alat untuk tester kabel. Alat untuk tester kabel. Yang pertama, tester kabel multifungsi merupakan alat tes kabel atau kabel tester jaringan yang sangat praktis dengan fitur lengkap. Alat tes kabel ini banyak digunakan dalam instalasi jaringan kabel di kantor, baik jaringan kabelan untuk koneksi antara komputer maupun jaringan kabel lainnya dalam berbagai aplikasi. Yang kedua, tester kabel multifungsi. Multifungsi digunakan untuk mengetes berbagai jenis kabel seperti jenis kabel 5E, 6E, kabel telepon, USB, kabel koaksial, kabel LAN. Ini merupakan tester kabel jaringan multifungsi. Tester kabel jaringan multifungsi seperti di gambar. Jadi, sekian penjelasan untuk tugas praktek 1. Perkenalkan, nama aku Leontin Rantegau dengan NIM 2108 3134. Kali ini aku akan membahas tentang instalasi perangkat jaringan. Instalasi perangkat jaringan itu merupakan dua komputer atau lebih yang dapat saling terhubung dan berbagi sumber data karena adanya perangkat jaringan yang menjembatani kedua komputer tersebut. Nah, komputer-komputer ini terhubung ke suatu jaringan, baik jaringan lokal, WiFi, internet, dan
juga dapat melakukan sharing hardware, yaitu berbagi printer atau sharing printer. Nah, sharing printer ini dilakukan agar dalam satu ruangan dapat menggunakan satu printer dalam beberapa komputer itu. Nah, ini dinamakan perangkat jaringan komputer. Nah, contoh perangkat jaringan komputer ini dan fungsinya ada 3 yang paling umum, yaitu router, merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan 2 jaringan atau lebih, sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan lain. Lalu ada switch, merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi hampir sama dengan hub, tetapi jaringan ini lebih pintar, lebih canggih dari hub, karena dapat mengatasi masalah collision data. Lalu ada tabel jaringan. Kabel jaringan ini merupakan media transmisi berbentuk kabel tentunya yang digunakan untuk menghubungkan 2 komputer atau lebih untuk saling bertukar data atau bertukar data satu dengan yang lain. Kita akan coba untuk menggunakan router, membuat topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita pilih di button bawah device router, lalu pilih router PTMT, di-drag dan diletakkan di sini. Lalu kita klik 2 kali. Pertama kita akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita off-kan terlebih dahulu. Lalu pilih PT router NM1CFA, kita ambil dan drag sebanyak 2 buah. Setelah itu, kita ke menu konfigurasi. Nah, sebelum ke menu konfigurasi ini, kita harus menyalakan terlebih dahulu, menyalakan ulang. Dengan diklik di sini, lalu kita kembali. Nah, device-nya sedang membooting. Kita tunggu sampai selesai. Oke, lanjut. Kita mengambil PC-nya. Nah, di bagian bawah, kita pilih device and device. Terus kita cari PC. Maka kita drag. Di sini ada PC PT. Kita drag sebanyak 2 buah. Lalu setelah itu kita klik 2 kali di PC-nya. Nah, kita gabungkan menggunakan ini, copper crossover. Jadi ini adalah yang menjembataninya sebagai istilahnya kabel penghubungnya. Kita buat di PTMT-nya nanti dan kita tarik ke PC-nya, PC pertama dan PC kedua. Seperti ini, kita hubungkan, lalu dilepas. Kita klik 2 kali. Nah, sambungkan pakai pas Ethernet.
0/0. Pindahkan terlebih dahulu. Kita pilih pas Ethernet 0/0. Lalu kita sambungkan ke pas Ethernet yang sama. Kita pilih OK. Lanjut, hal yang sama. Nah, setelah itu kita klik 2 kali di routernya. Di close. Nah, kita pilih lagi copper crossover untuk PC yang kedua. Di close aja. Lalu, nah kita klik di routernya, kita pilih pas Ethernet 0/0, kita masukkan IP address-nya. Ini di share. Oke. IP address-nya dan submax-nya. Di sini IP address-nya yaitu 192.168.1.1 dan submax-nya ini 255.255.255.0. Jangan lupa port statusnya di-on-kan. Oke. Setelah itu di-close aja. Agak lama ya. Kita lanjut ke Ethernet 1/0, diisikan IP address-nya. Kalau sudah selesai diisi, baru di-close. Next. Ya. Jangan lupa juga di-on-kan. Ini aku udah pernah buat, jadi aku videoin. Terus di PC-nya. Oke. Lanjut di PC. Kita pilih pas Ethernet. Tapi sepertinya sudah on. Maka kita klik desktop ini. Ya. Oke. Lalu pilih IP konfigurasi. Masukkan IP address-nya. Jadi aku percepat. 1.2 dan Delphi gateway-nya 1.1. Lalu seperti itu di-close. Ini aja kalau udah. Di-minimize atau di-close. Kita lanjut ke PC 2-nya. Ke desktop, konfigurasi, masukkan IP address-nya. 2.2 dan gateway-nya adalah 2.1. Setelah itu selesai. Nah, kita sudah berhasil melakukan koneksi. Nah, bagaimana caranya kita tahu bahwa dua PC itu terkoneksi, yaitu kita buka lagi ke PC 1. Kita kembali ke PC 1, kita buka desktop, dan kita masuk ke command prompt. Kita ketikkan di sini ping, terus kita masukkan IP address dari PC 2-nya, yaitu 2.2. Nah,
tampilan seperti ini, replay from merupakan tampilan bahwa kedua PC itu device tersebut telah terhubung. Oke, lalu selesai. Kita lanjut menggunakan switch. Nah, kita membuat topologi jaringan di sini dengan menggunakan Cisco paket Trezor yang router, yang switch-nya. Oke, kita cari switchers di sini di button bawah. Lalu kita pilih yang switch PT. Kita drag satu dan letakkan di sini. Setelah itu kita klik 2 kali di switch-nya. Kita matikan terlebih dahulu. Kita drag yang PT switch NM 1F 1CFP. Kita drag sebanyak 2 buah aja. Di sini aku udah kebanyakan drag. Oke, di sini kita drag sebanyak 2 buah, tapi di off-kan terlebih dahulu PT switchers-nya. Lalu kita cari PC seperti yang tadi di end device. Oke, 2 buah PC. Lalu kita menghubungkannya menggunakan connection dan copper straight through. Kita menggunakan copper straight through. Sama seperti tadi, kita memilih pas Ethernet. Nah, setelah itu kita klik di PC-nya. Dinyalakan terlebih dahulu. Di sini saya membuat topologi, dia nggak ke koneksi, jadi PC1 dengan PC2-nya tidak terkoneksi. Kita masukkan saja IP konfigurasinya. Berapa lama? Ini contoh yang gagal terkoneksi di tepatnya. Oke, lalu kita uji command prompt. Kita klik ping, masukkan PC2-nya. Ya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Request timeout. Request timeout. Ya. Ini artinya bahwa PC1 dengan PC2 tidak terhubung menggunakan switch. Nah, kalau kita mau menghubungkannya, seperti cara yang tadi juga, kita memasukkan IP yang sama dengan yang satunya. Sehingga kita bisa mendapat seperti tadi, terhubung. Kalau seperti ini, dia tidak terhubung. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Matilda Rawamil Sekasa, NIM 2108 300139,
dari kelas 2F. Saya akan menjelaskan tentang setting manual IPv4 pada Windows 7. Alamat IP versi 4 adalah versi keempat dari protokol internet. Ini adalah salah satu protokol inti dari metode interworking berbasis standar di internet dan jaringan paket switched lainnya. IPv4 adalah versi pertama yang digunakan untuk produksi di ARPANET. Cara menyetingnya dibutuhkan dua komputer, seperti komputer A dan komputer B. Komputer A dengan alamat IP 192.168.1.2 dengan SM 255.255.255.0. Lalu komputer B dengan alamat IP 192.168.1.3 dengan SM 255.255.255.0. Caranya, pada komputer pertama, klik kanan pada ikon network pada desktop properties, lalu pilih local area connection properties. Seperti pada gambar. Setelah itu pilih Internet Protocol version 4, kemudian pilih Properties lagi. Kemudian isikan IP address 192.168.1.2 dan subnet max 255.255.255.0. Oke. Lalu setting IP address pada komputer B dengan cara mengisikan alamat IP address 192.168.1.3 lalu subnet max lalu 255.255.255.0. Selesai. Jika kedua komputer sudah disetting IP address dan sudah disambungkan dengan kabelan, maka selanjutnya yang harus dicek yaitu koneksinya. Untuk mengecek koneksinya, kita melalui CMD atau command prompt dengan perintah ping IP yang dituju. Jika setelah dites koneksi kemudian hasilnya reply from 192.168.1.3 byte sama dengan 32 time 1 ms TTL 128, maka komputer sudah berhasil tersambung. Lalu jika muncul gambar seperti ini. Sekian untuk penjelasan tentang IP address-nya. Terima kasih. Berikutnya adalah menyeting OVA Windows 7 di VirtualBox. Caranya, yang pertama klik Broadcast, lalu klik Import Appliance. Seperti pada gambar ini. Lalu klik Browser untuk mencari OVA Windows 7 di dalam drive komputernya masing-masing. Setelah itu, pilih OVA Windows 7, lalu klik Open. Seperti pada gambar, lalu klik Lanjut. Lalu klik Import. Setelah itu tunggu sampai selesai import OVA Windows 7. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama Petrasia Sanitendal dengan NIM 21083000122 dari kelas 2F. Di sini saya akan membahas materi praktek manajemen jaringan dasar untuk memenuhi ujian akhir semester. Dan saya akan membahas materi praktek 4, 8, dan 12. Baik, yang pertama, materi praktek 4 dengan judul menjalankan sharing folder Windows 7. Berikut ini langkah-langkah membuat sharing folder. Yang pertama, pilih folder yang akan di-share. Kemudian, contoh folder standar. 2.
Kemudian klik kanan pada folder sharing, share with specific people. 3. Ada 3 tingkatan level share administrator everyone guides. Untuk level guides akan ada jika di komputer Anda user account guides ini diaktifkan. Pada pembagian ini kita pilih everyone add. 4. Gambar 2 ini terdapat beberapa pihak hak akses folder share yaitu pilihan read and read atau write. 5. Klik done jika sudah selesai. Cara mengambil file yang sudah di-share atau dibagikan. A. Dengan menggunakan IP address. Pertama, untuk membuka folder share harus mengetahui alamat host yang telah memberikan akses untuk mengambil file kepada user IP address pada komputer yang share folder 192.168.1.2. 2. Setelah mengetahui IP komputer yang share folder selanjutnya, bukan IP tersebut pada run atau Windows plus R dan kolom address pada Windows Explorer. Gambar di bawah menunjukkan cara mengambil file sharing melalui run, seperti di Windows XP. Membuka folder sharing di Windows 7 tadi cara komputer NVMe. 3. Gambar di samping menunjukkan cara mengambil file sharing melalui kolom address pada Explorer. Map Network Drive. Berikut ini adalah cara untuk membuat mapping drive. Pertama, buka komputer lain atau misalkan komputer rekan Anda dari komputer Anda melalui run dan masukkan IP address-nya. Kedua, buka komputer lain atau misalkan komputer rekan kerjaan Anda dari komputer Anda melalui run dan masukkan IP address-nya. Ketiga, pilih folder yang akan di-mapping dalam jaringan, misalkan folder VM. 4. Klik kanan pada folder tersebut, kemudian pilih Map Network Drive. Pilih pada combo box untuk menambah drive, misalkan DHI, dan seterusnya. Kemudian finish. 5. Berikut ini tampilan drive B, folder VM yang berhasil di-mapping. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi memasukkan IP ketika membuka folder yang ada pada jaringan. Tetapi setelah di-mapping, folder sudah tersedia di komputer kita. Menonaktifkan mapping network drive. 1. Cara dan aktifkan drive yang di-mapping. 2. Klik kanan pada drive tersebut, lalu pilih menu disconnect. Itu saja untuk materi praktek 4. Saya Maria Gabriela Ume. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktek 5 tentang praktek sharing printer Windows 7. Jadi, pertama, klik start di pojok kiri bawah, lalu pilih control panel. Ini seperti tampilannya seperti ini. Berikut pilih network dan internet. Tampilannya yang berikut, pilih network dan sharing center. Tampilannya seperti ini. Yang ketiga, pilih change advanced sharing settings. Tampilannya seperti ini. Lihat di file dan printer sharing. Pilih turn on file dan sharing dan printer sharing. Setelah itu klik tombol save change. Caranya seperti ini. Berikut klik start di pojok kiri bawah. Pilih device dan printers. Lihat printer dan fax. Klik kanan pada printer yang akan di-share. Pilih printer properties
dan akan muncul jendela properties dari printer yang dipilih. Yang berikut, pilih tab sharing dan berikan centang pada share this printer. Dan yang berikut, klik tombol OK. Lalu, pilih network. Klik 2 kali di bagian nama komputer untuk membukanya. Tampilannya seperti ini. Berikut, klik kanan pada printer yang akan dihubungkan. Pilih connect. Jadi, sekian presentasi dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Kali ini saya akan membahas pemaparan materi mengenai print server. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Liontin Rantigau dengan NIM 2108-30134 dari kelas 2F. Di sini yang akan dibahas yaitu tentang pengertian print server, jenis-jenis print server, cara kerja print server, dan implementasi print server. Kita masuk yang pertama yaitu pengertian print server. Print server sendiri adalah sebuah workstation komputer yang berupa perangkat wireless. Nah, print server ini dijadikan sentral untuk mengatur seluruh printer yang terhubung dalam suatu jaringan. Beberapa printer sudah built-in server. Jadi, untuk print sharing, langsung terhubung ke LAN, bukan lagi ke PC. Penggunaannya pun bisa dilakukan meski tidak ada komputer yang berbasis sebagai server. Selain itu, ia juga didesain untuk USB dengan semua jaringan atau bisa dibilang sebagai print LAN. Nah, pada print server ini ada yang namanya jaringan Windows Workgroup. Nah, pada jaringan ini semua komputer yang ada dibuat dalam suatu workgroup yang sama. Misalkan dalam nama workgroup-nya itu Delfood setelah instalasi Windows sama dengan workgroup. Dan nama workgroup-nya itu SainSprint. Nah, printernya itu harus tetap diakses oleh komputer lain pada jaringan. Untungnya sekarang ini sudah banyak dijual di pasaran perangkat print server, baik untuk jaringan kabel maupun untuk jaringan wireless. Lanjut, printer Windows, baik workgroup maupun Windows Server infrastruktur dapat mendukung dua jenis printer dipresentasikan pada print server sebagai logical printer. Yang pertama itu printer yang terhubung ke lokal. Printer jaringan ini terhubung pada port fisik. Ada print server yaitu pada umumnya bisa berupa port USB atau paralel. Lalu yang kedua ada printer yang terhubung secara jaringan. Jadi terhubung pada jaringan menggunakan protokol TCP atau IP, ketimbang terhubung langsung pada port fisik. Pada Windows, setiap jenis printer dipresentasikan pada print server sebagai sebuah printer logikal. Printer logikal ini mendefinisikan karakter dan pola dari printer termasuk drivernya. Setting printernya pun setting printer ini dan properti lainnya mengendalikan cara bagaimana printer tersebut memproses print job dan dikirim kepada printer yang dipilihnya. Lalu yang kedua ada jenis-jenis printer. Pada dasarnya ada berbagai banyak jenis print server sesuai kebutuhan. Contohnya ada Yogur GPSU21, yaitu server cetak dengan dukungan USB 3.0. Nah, gambarnya itu seperti ini. Nah, produk ini adalah perangkat yang dihubungkan oleh USB, yang diringkas dan mudah diatur. Konektornya ada daya IC standar dan multidaya menggunakan USB versi 0.2 dan terhubung ke printer dengan koneksi USB itu sendiri. Nah, alhasil produk ini bisa mendapatkan kecepatan yang cukup baik, sehingga pekerjaan cetak
yang harus datang cepat bisa terselesaikan dengan baik. Dan kabel cetak berkabel ini juga memungkinkan percetakan jarak jauh dari komputer dalam jaringan manapun. Ini memiliki teknologi penginderaan otomatis untuk membuat printer muncul dengan mulus di sistem. Lalu yang kedua ada CS600, yaitu server cetak USB yang salah satunya yang terbaik. Kita bisa lihat di sini spesifikasinya. Nah, DS600 ini kompatibel dengan hub USB. Memungkinkan menambah jumlah perangkat USB yang dapat Anda sambungkan. Fungsi auto connect-nya memungkinkan beberapa komputer menggunakan printer secara efisien melalui jaringan dan menyediakan komunikasi otomatis. Perangkat ini juga mendukung Authentic AAP TLS, PAP, dan APTTLS, serta mendeskripsikan data AS256 dan mengkonfigurasi kata sandi untuk setiap port USB-nya. Perangkat ini juga menyimpan seperti stick memori USB, hard disk, yang dapat digunakan sebagai NAS. Sistem filenya didukung oleh FIT 12, FIT 16, FIT 32. Lalu yang ketiga ada Netgear Universal N300. Ini merupakan adapter Wi-Fi yang menambahkan fungsi nirkabel ke printer. Gambarnya seperti ini untuk portnya. Lalu produk ini dirancang dalam paduan yang tidak khusus. Printer sebenarnya ini adalah perangkat yang dirancang khusus untuk menghadirkan produk yang tidak mendukung Wi-Fi ke dunia nirkabel. Jadi dia sebagai penghubung antara printer dengan Wi-Fi. Lalu perangkat ini juga bahkan pengaturannya, keamanannya dilindungi dari berbagai gangguan. Untuk beberapa alasan, produk ini tidak menemukan atau terhubung di sinyal Wi-Fi karena menyiarkan SSID, sehingga tidak berguna untuk beberapa pengaturan. Ini adalah kelemahannya, dan WPS itu tidak selalu berfungsi karena kita lanjut ke 4, yaitu D-Link DP3000. Kita lanjut ke jenis printer nomor 4, yaitu D-Link DP300U, server cetak multiport terbaik. Nah, D-Link ini dikenal juga dengan Ethernet tingkat atas dan perangkat keras koneksi jaringannya. Selain 2 port paralel, ia juga memiliki suatu port untuk printer yang menggunakan teknologi itu. Ini tidak lagi digunakan secara reguler. Tidak ada tombol reset pabrik. Jadi, jika ingin mengubah pengaturan, harus mengunduh perangkat lunak dari D-Link yang bisa sangat merepotkan. Lalu yang terakhir ada TP-Link TLPS11OU, server cetak serbaguna. Kita bisa lihat fungsinya di sini. Nah, cetak ini adalah server yang kompatibel dengan USB dengan satu port USB untuk koneksi ke satu printer. Port ini menggunakan teknologi USB 2.0 sehingga mampu melakukan komunikasi yang cukup cepat antara perangkat dan printer. Anda juga dapat menemukan berbagai lampu induktor di badan server yang akan memberitahu jika koneksi USB aktif atau apakah server telah berubah. Cara kerja server. Cara kerja print server. Astagfirullahaladzim. Cara kerja print server. Lanjut ke C, cara kerja print server. Cara kerja print server ini yang pertama itu menginstal printer jaringan ke Windows Server. Dalam Word printer itu ada 2, yaitu local printer dan network printer.
Lalu yang kedua yaitu memilih printer port, lalu instalasi software printer jaringan. Lalu yang keempat itu memberi nama printer dan nama share-nya. Yang kelima menghubungkan klien komputer ke printer jaringan. Untuk implementasinya sendiri, di sini diterapkan di perusahaan, perkantoran, sekolah, universitas, percetakan, dan lain-lain. Dengan adanya ini, pegawai tidak perlu memindahkan data ke komputer lain, sebab data bisa dicetak langsung dari komputer masing-masing. Cara ini dinilai lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai kantor sekaligus menghemat anggaran. Nah, pada implementasi print server pada umumnya itu akan merosting local printer, baik hardware printer yang terhubung langsung pada komputer atau terhubung pada jaringan. Nah, workstation ini akan membuat printer terhubung pada logical printer yang di-share pada saat. Ada dua cara mengimplementasikan printer jaringan kepada printer yang terhubung pada jaringan. Yang pertama yaitu local printer diinstal di semua komputer client. Lalu yang kedua yaitu dengan menggunakan metode 3-part yang terdiri dari fisik printer itu sendiri. Oke, sekian pemaparan saya tentang materi ini. Mohon kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada salah-salah filmnya. Demikian materi yang dapat saya paparkan. Konfigurasi Remote Desktop Connection Windows 7. Remote Desktop Connection merupakan fitur yang disediakan oleh Microsoft. Dengan Remote Desktop memungkinkan pengguna untuk duduk di komputer atau disebut komputer klien dan terhubung ke komputer remote atau disebut dengan komputer host di lokasi yang berbeda, misalnya terhubung ke komputer kerja di kantor dari komputer rumah dan memiliki akses ke semua program file dan sumber daya jaringan seolah-olah pengguna berada di depan komputer di tempat kerja. Langkah-langkah untuk menghubungkan komputer dengan Remote Desktop Connection. Yang pertama, pastikan kedua komputer nyala dan terhubung ke internet atau jaringan lokal. Yang kedua, aktifkan Remote Assistant. Buka control panel, ketik remote setting pada kotak pencarian atau share, sorot allow remote access to your computer atau bisa melalui start menu, klik kanan komputer, pilih properties, pilih remote setting, maka muncul jendela sistem properties. Tampilannya seperti gambar di samping. Pilih enable allow remote assistant connection to this computer. Yakinkan itu terjadi. Lalu, pada bagian remote desktop, pilih allow connection from computer running any version of remote desktop supaya komputer bisa diremote oleh semua versi Windows. Jika memilih allow connection only from computer running remote desktop with network level authenticational, maka komputer ini hanya bisa diakses dari Windows Vista 7 dan Windows Server 2008. Pastikan memilih user account yang memiliki autorasi untuk dapat melakukan remote desktop dengan mengklik tombol select user dan pastikan user account yang Anda pilih memiliki password. Setelah komputer yang ingin di remote selesai setting, maka kita coba meremote komputer tersebut dari komputer lain. Untuk menampilkan fitur remote desktop bisa dengan beberapa cara, antara lain klik Start All Program, pilih folder Accessories, pilih Remote Desktop Connection. Atau bisa juga melalui Run dengan menekan tombol Windows tambah R, maka akan muncul seperti tampilan gambar. Selanjutnya akan disajikan kotak isian untuk mengetikkan nama komputer yang ingin diremote. Masukkan nama komputer atau IP address yang ingin diremote. Lalu klik Connect, maka akan terhubung dengan komputer tersebut dan Windows akan meminta login user account yang sudah didaftarkan sebelumnya. Untuk memaksimalkan setting remote desktop connection di Windows sesuai kebutuhan, berikut ini adalah beberapa petunjuknya.
Pada tab General terdapat menu pengaturan supaya login dan password akan selalu disimpan bila pilihan Allow to Save Credential dicentang. Pengaturan yang telah dibuat bisa juga di-save dan di-restore untuk memudahkan pengguna saat membuka remote desktop tanpa mengatur ulang lagi. Display memuat pilihan untuk menentukan resolusi layar dan kedalaman warna Windows, sementara pilihan display the connection bar when I use the full screen sebaiknya dicentang saja untuk memudahkan saat melakukan remote dengan full screen mode. Di sini terdapat pengaturan untuk menentukan setting audio, keyboard, dan hardware lain seperti printer dan clipboard. Di remote audio akan diberi pilihan untuk memainkan audio di komputer remote atau di komputer klien. Terdapat juga pilihan perekam suara. Pilihan keyboard untuk menentukan kombinasi keyboard akan digunakan di komputer remote atau komputer klien. Di bagian local device and resort, kita bisa menentukan apakah device seperti printer, hard disk, ataupun hardware pada komputer klien akan di-share dengan remote desktop. Program berguna untuk menjalankan program secara otomatis setelah tersambung ke koneksi remote desktop. Experience menentukan kecepatan jaringan yang digunakan, tampilan desktop, font, dan tampilan animasi. Remote desktop. Terdapat juga pilihan untuk menyambung otomatis bila koneksi terputus. Advanced berfungsi sebagai setting security atau keamanan. Bila Anda yakin dengan keamanan jaringan Anda, silakan pilih Connect and Don't Warn Me. Pilih Connect from Anywhere hanya berfungsi jika remote komputer terhubung dengan domain di Windows Server 2008 dan telah disetting untuk remote desktop gateway. Berikut ini adalah tampilan layar laptop yang berhasil meremote sistem operasi Windows Server 2003. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi praktikum 8 dengan judul Remote Desktop Ubuntu. Pertama, instalasi XRDP Remote Desktop Protocol atau RDP server. Langkah-langkah awal dalam konfigurasi RDP server pada Ubuntu adalah instalasi XRDP. Berikut petunjuknya. Pertama, buka terminal, tekan Ctrl plus Alt plus T pada keyboard. Kedua, buka hak akses root, ketikkan command sudo su pada terminal, lalu isikan password dari root. Masukkan ke dalam pages, tambah, atau home, atau user, atau sama. Ketikkan perintah cd atau home atau jaringan atau samba pada terminal atau catatan usernya atau FBI di atas merupakan nama user pada komputer. Sesuaikan dengan komputer Anda masing-masing. Contoh J1, J2, J3, J4, dan seterusnya, sesuai dengan urutan komputer yang Anda gunakan. Tidak install seluruh package tersebut. Ketikkan perintah dpkg -i pada terminal. Keempat, tunggu hingga proses selesai. B. Konfigurasi XRDP untuk dapat mengaktifkan layanan XRDP. Ikuti langkah-langkah seperti ini. Pertama, masuk pada terminal, masukkan perintah edit atau home atau FBI atau selection untuk membuat dan menambah file yang berisi konfigurasi ses. C. Setelah itu akan muncul tampilan editor teks atau edit untuk menambahkan konfigurasi pada file session tersebut. Isikan perintah rename session sama dengan Ubuntu
setelah the. Lalu simpan dengan cara tekan Ctrl plus S pada keyboard atau klik icon save seperti pada gambar. Konfigurasi sudah selesai. Komputer kalian sudah dapat diremote oleh komputer lain dengan OS Windows maupun Ubuntu. Sebagai contoh di sini, saya menggunakan Ubuntu dengan cara gunakan aplikasi Remina Remote Desktop Client untuk meremote komputer yang sudah kalian konfigurasikan tadi. Langkah-langkahnya, buka aplikasi Remina Remote Desktop Client, klik icon plus seperti garis merah. Setelah itu, maka akan tampil tampilan seperti gambar di bawah, lalu isi name sesuai dengan keinginan, terus isi text box dengan IP dari komputer yang akan diremote atau yang sudah dikonfigurasikan XRDP sebelumnya. Contoh 192.168.56.102. Lalu isi username dan password sesuai dengan user dan password komputer yang telah Anda konfigurasi XRDP-nya tadi. Jika sudah, maka langsung ubah color depth untuk merubah kualitas tampilan yang akan digunakan saat meremote. Lalu klik connect untuk mulai meremote. Jika sudah, maka proses remote desktop Ubuntu sudah selesai. Sekian untuk materi praktik 8. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Maria Gabriela Ule. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktek 9. 1. Langkah awal sharing Ubuntu 12.04 adalah install Samba. Berikut petunjuknya. Yang pertama, buka terminal, tekan Ctrl A dan T pada keyboard. Yang berikut, buka akses root ketika komen pada terminal, lalu isikan password dan root. Yang berikut, masuk ke dalam package Samba yang sudah disediakan di folder atau home, user, Samba, ketikkanlah perintah cd home pada terminal. Install seluruh package tersebut, ketikkan perintah pada terminal. Tunggu hingga proses selesai. Yang kedua, begini gambarnya, bentuknya, tampilannya. Yang kedua, sharing folder tanpa password. Ubuntu to Ubuntu dan Ubuntu to Windows. Yang pertama, siapkan folder yang akan di-share. Sebagai contoh, yang akan di-share adalah folder dengan nama jaringan yang berlokasi. Klik kanan folder jaringan, klik permissions, ubah folder akses. Seperti ini tampilannya. Pada bagian others, menjadi create dan delete files adalah folder maupun file pada folder jaringan tersebut dapat diubah-ubah. Berikut tampilannya. Yang berikut, buka aplikasi Samba. Ini tampilannya. Yang berikut, masukkan lokasi folder yang akan di-share pada directory dengan cara klik browse untuk memilih lokasi folder yang akan di-share, kemudian centang. Berikut tampilannya. Yang berikut, klik akses untuk mengkonfigurasikan siapa saja yang dapat membuka folder yang akan di-share. Setelah itu, pilih allow access to everyone agar folder tersebut dapat dibuka oleh komputer lain melalui jaringan tanpa memerlukan autentikasi dan klik OK. Begini tampilannya. Yang berikut, buka folder yang telah di-share tersebut pada komputer lain dengan menggunakan operasi sistem Windows 7 atau Ubuntu 12.04. Yang ketiga, sharing folder Ubuntu dengan menggunakan password.
Yang pertama, siapkan folder yang akan di-sharing sebagai contoh folder jaringan yang ada di home. Yang berikut, buka aplikasi Samba lalu klik ikon plus pada aplikasi tersebut untuk menampilkan folder yang akan di-sharing. Yang berikut, isi pada text box directory atau dapat diklik tombol browse untuk memilih folder yang akan di-share sebagai contoh folder jaringan yang ada di Breathable dan Visible. Yang berikut, setelah itu masih pada tampilan, klik Samba Share, klik akses, pilih Only Allow Access to Specific. Dirubah sesuai dengan nomor komputer masing-masing, dan klik OK. Yang berikut, masuk ke terminal dengan cara tekan Ctrl A dan T pada keyboard lalu ikuti perintah di bawah ini. Yang pertama, masukkan perintah sudo su untuk menggunakan hak akses root. Yang kedua, masukkan perintah Samba password. Dapat berubah sesuai dengan nomor komputer masing-masing untuk mengatur password yang akan digunakan komputer lain agar dapat mengakses folder yang telah Anda share. Yang berikut, ketikkan password yang Anda inginkan atau sesuaikan dengan password root komputer lab jaringan yaitu Ubuntu. Isikan password selama lakukan 2 kali pada perintah new Samba password dan retype Samba password. Yang berikut, masukkan perintah service Samba restart untuk merestart server Samba. Masukkanlah perintah service Samba restart untuk merestart server Samba. Sekian penjelasan saya. Atas perhatian, saya ucapkan limpah terima kasih. Perkenalkan, nama saya Liantin Prategau dengan NIM 2108 30134. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sharing printer di Ubuntu. Kita langsung saja. Nah, sharing printer ini adalah berbagi printer atau suatu printer yang digunakan untuk beberapa komputer sekaligus. Syaratnya adalah komputer-komputer yang terhubung harus berada di suatu jaringan yang sama. Nah, sharing printer ini pastinya sangat berguna. Contohnya penggunaan bersama di dalam kantor atau juga sangat berguna jika membuka warnet tentunya. Atau percetakan, di mana jumlah komputer lebih banyak dari jumlah printer yang dimiliki. Oke, di sini cara untuk sharing printer di Ubuntu sedikit. Caranya, sini aku udah pernah mencoba, jadi tinggal bikin. Pertama-tama kita masuk ke Ubuntu terlebih dahulu, lalu kita ke terminal. Kita ketikkan sudo su, lalu masukkan passwordnya jar @2022, lalu ketikkan ls, ketikkan cd download, lalu ketikkan ls lagi setelah di enter. Nah, ini merupakan file yang ingin di-download filenya. Lalu ketikkan tar garis zxfv cni jfilter. Lalu garis search, ini cnej filter ya. Garis 3.30 garis
i_tar_gs. Kita bacanya titik dot dengan dot. Lalu di bawahnya kita ketikkan cd cnijf filter search garis 3.30.30 garis 1. Lalu di bawahnya kita ketikkan tagar install /install/.sh. Maka untuk mengecek apakah ia udah siap diinstal, kita bisa ke menu dashboard, kita search, tuliskan printing. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita add jadi aku cobain. Nah, di sini kita select device-nya Canon IP 2700. Kita klik. Terus klik forward. Nah, ini mencari device-nya. Apakah device tersebut ada? Oke, setelah itu kita choose drivernya. Lalu tadi choose driver, kita klik forward karena udah Canon recommend. Terus kita pilih yang Pixus IP 2700 recommend. Kita forward. Lalu klik apply. Dan would you like print? Yes. Oke, kira-kira seperti ini tampilan printer yang ingin kita install. Lalu setelah itu aku cepet aja. Add printer. Nah, ini dia device-nya. Kita forward. A printer connect to a USB port. Lalu kita akan melakukan koneksi dengan printer ini. Nah, kita ketikkan hostnya. Tadi printernya udah terhubung. Kita cari cara untuk membagi datanya lewat network. Lalu seperti ini kita forward. Oke. Apply. Lama ya. Now, would you like to print test page? Nah, jika sudah seperti ini, berarti kita sudah terkoneksi dengan printernya dan kita bisa berbagi data yang ingin di-print. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam perkataan. Terima kasih. Berikut adalah command prompt jaringan. Berikut adalah perintah-perintah pada command prompt yang berhubungan dengan jaringan komputer. Untuk melakukan perintah-perintah tersebut, kita harus masuk ke command prompt.
Caranya, klik start, lalu run, lalu ketik CMD. Yang pertama ada ping atau paket internet grouper. Berfungsi untuk mengirimkan paket data berupa request dalam 1 bit ke host atau komputer yang lain untuk mengetahui apakah komputer tersebut terkoneksi dalam jaringan yang sama atau online. Ping pada dasarnya digunakan sebagai alat troubleshoot jaringan untuk mengetahui status host remote. Berikutnya, yang kedua ada ifconfig atau ipconfig, digunakan untuk mencek konfigurasi jaringan yang ada pada komputer kita. Perintah ifconfig dipakai di Linux, sedangkan ipconfig dipakai di Windows. Sedangkan ipconfig plus hands menghapus DNS change. ipconfig all menampilkan informasi konfigurasi koneksi, misalnya hostname, primary DNS, Internet Adapter LAN. ipconfig relase menghapus semua koneksi IP address. Lalu ipconfig renew membuat IP address baru untuk adapter tertentu. ipconfig display DNS menampilkan DNS change. ipconfig register DNS melakukan refresh DNS untuk meregister kembali koneksi DNS. ipconfig show classic menampilkan informasi DHCP class. ipconfig select classic mengubah DHCP class ID. 3 ada nestat, digunakan untuk monitoring jaringan dan informasi yang terkait dengan koneksi port, antara lain alamat IP yang terhubung, status koneksi, dan aplikasi yang digunakan. Hasil output berupa protokol host dan port yang sedang digunakan beserta statusnya. Untuk memfilter hasil output dapat digunakan beberapa filter seperti pada diagram berikut. TCP atau Transmission Control Protocol adalah salah satu jenis protokol yang memungkinkan sekumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data di dalam suatu jaringan. Sedangkan UDP atau User Datagram Protocol adalah salah satu protokol lapisan transport TCP/IP yang mendukung komunikasi yang tidak handal tanpa koneksi antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Adapun definisi dari beberapa elemen nestat adalah sebagai berikut. 1. Foreign address menampilkan informasi mengenai alamat koneksi yang dituju oleh local address. Format foreign address adalah XXXXYYYY. Yang XXX adalah alamat dari koneksi yang dituju, biasanya berupa website atau localhost. Sementara yang YYYY adalah port yang dituju. Yang kedua, ada local address. Sama seperti foreign address, hanya saja local address ini untuk komputer lokal yang aktif melakukan koneksi dengan jaringan luar. Format local address ini adalah ZZZZ, TTTT dengan ZZZ adalah alamat host dalam komputer dan TTTT adalah port. Ketiga ada proto, menampilkan jenis protokol yang digunakan, TCP atau UDP. Yang keempat ada state, status dari tiap koneksi yang terhubung kolom state. Keempat ada state, status dari setiap koneksi yang terhubung. Kolom state ini memiliki 5 kemungkinan, yaitu established atau koneksi berhasil, listening, koneksi siap 100%, namun koneksi belum berlangsung. CYN received, menerima CYN. CYN send, mengirim CYN. Waspada jika ditemukan state dari CYN send dalam jumlah yang cukup banyak dan di luar kewajaran karena efeknya paket data yang dikirim atau akan lebih ketimbang yang diterima, sehingga koneksi akan lambat. Hal ini bisa jadi merupakan indikasi adanya malware yang melakukan akses terhadap jaringan. Yang berikutnya ada time wait, menunggu koneksi untuk terhubung. Keempat, telnet,
digunakan untuk sebuah tool pada command line yang dibuat untuk melakukan remote server melalui control prompt. Untuk memulai akses host lain secara remote setelah service talent di host sumber dan tujuan aktif, kita harus memiliki akun yang memiliki hak akses secara remote ke host tujuan. Kelima, ada Trackcard. Trackcard adalah perintah untuk melihat jalan mana yang dilalui oleh suatu paket data di dalam jaringan. Rute yang ditampilkan adalah daftar interface router yang paling dekat dengan host yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Yang keenam, ada NSLookup, mengetahui alamat IP address dari nama domain yang dituliskan. Yang ketujuh, ada route. Perintah ini digunakan untuk membuat jalur baru atau routing pada komputer ke suatu jaringan, biasanya pada LAN dan WAN. Kemudian untuk mengetahui proses lalu lintas jaringan Anda, untuk mengetahui informasi jalur host, gateway, dan network destination Anda untuk paket yang akan dikirim dengan perintah route print. Sekian penjelasan tentang command prompt jaringan. Selanjutnya, materi praktik 12 dengan judul Workgroup dan Homegroup. Pertama, pengertian workgroup. Workgroup pertama, dalam sebuah workgroup, komputer akan bersifat sebagai peer. Tidak ada komputer yang mengontrol komputer lainnya. 2. Setiap komputer memiliki user masing-masing untuk masuk ke sebuah komputer yang di-share di workgroup. Kita harus mempunyai akun di komputer tersebut. 3. Sebuah workgroup biasanya tidak lebih dari 20 komputer. 4. Workgroup tidak dilindungi oleh password. 5. Semua komputer harus dalam satu subnet dan dalam satu local network. Pengertian homegroup. 1. Homegroup adalah bagian dari workgroup. Dengan homegroup, komputer akan lebih mudah dalam berbagai pakai seperti share gambar, video, musik, dan printer dengan komputer lain yang ada di homegroup. 2. Homegroup dilindungi oleh password, di mana sebuah komputer yang ingin dimasukkan ke homegroup diharuskan memasukkan password. Hal ini dilakukan sekali saja. Lanjut, pengertian workgroup. Jaringan ini terdiri dari beberapa unit komputer yang dihubungkan dengan menggunakan network interface card atau yang biasa disebut dengan local area network card, serta dengan menggunakan kabel BNI maupun UTP. Semua unit komputer yang terhubung dapat mengakses data dari unit komputer lainnya dan juga dapat melakukan print dokumen pada printer yang terhubung dengan unit komputer lainnya. Perbedaan workgroup dan homegroup. Pertama, workgroup. Dalam sebuah workgroup, komputer akan bersifat sebagai peer. Tidak ada komputer yang mengontrol komputer lainnya. 2. Setiap komputer memiliki user masing-masing. Untuk masuk ke sebuah komputer yang di-share di workgroup, kita harus mempunyai akun di komputer tersebut. Ketiga, sebuah workgroup biasanya tidak lebih dari 20 komputer. 4. Workgroup tidak dilindungi oleh password. 5. Semua komputer harus dalam satu subnet dan dalam satu local network. Homegroup. Homegroup adalah bagian dari workgroup. Dengan homegroup, komputer akan lebih mudah dalam berbagai pakai seperti share gambar, video, musik, dan printer dengan komputer lain yang ada di homegroup. 2. Homegroup dilindungi oleh password, di mana sebuah komputer yang ingin dimasukkan ke homegroup diharuskan memasukkan password. Hal ini dilakukan sekali saja. Cara kerja workgroup. Cara kerja workgroup adalah peer-to-peer network yang memungkinkan setiap komputer untuk mengakses file,
printer, atau koneksi internet. Untuk bisa melakukannya, setiap pengguna harus memiliki akun setiap workgroup yang ingin mereka akses. Setting dan akses ini diatur oleh masing-masing komputer. Semua PC adalah peer. Tidak ada PC yang bisa mengontrol PC lainnya, dan semua PC memiliki user account sendiri. Untuk login ke PC di workgroup, pengguna harus memiliki akun PC tersebut. Cara kerja home group. Ketika semua PC terhubung ke jaringan rumah atau disebut juga home network yang biasa saling berbagi gambar, musik, video, dokumen, dan printer, home group diproteksi dengan sebuah password. Beberapa PC dalam sebuah home network harus menjadi bagian dari workgroup, tetapi PC tersebut juga bisa menjadi sebuah home group. Home group memudahkan beberapa PC untuk sharing gambar, musik, video, dokumen, dan printer dalam sebuah home group. Implementasi workgroup. Sebuah komputer server atau host ditempatkan pada satu lokasi tertentu, di mana komputer server tersebut akan mendukung semua kebutuhan pengaksesan database dan juga informasi yang dimiliki di sebuah perkantoran. Setiap komputer di perkantoran harus memiliki user akun masing-masing untuk bisa melihat dokumen pekerjaan. Harus memiliki akun terlebih dahulu. Implementasi home group. Implementasi home group di rumah ketika sharing file-file dari komputer tanpa harus membutuhkan satu komputer saja, yaitu menggunakan home group membuat berbagai gambar, musik, video, dokumen, dan printer dengan orang dalam grup rumah kita. Terima kasih, itu saja materi untuk praktek 12. Sekian dari saya.